radhiyallahu ta'ala anhu arda. Siapa Al-Junaid? Al-Junaid ini Sayyidus Sufiyah, teman-teman saudara sekalian. Seseorang yang Sayyidus Sufiyah, pimpinan dari kaum Sufi di Baghdad ya pada masanya. Al-Junaid ini teman-teman saudara sekalian, pemimpin Sufi ya, pemimpin ahli Sufi ya. Sufi itu apa ya? Sufi itu di atasnya takwa. Jadi orang takwa, orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Jadi orang soleh. Nah, itu kan orang soleh itu orang muslim yang soleh, yang jalanin perintahnya Allah gitu. Di atas itu ada orang takwa, orang yang bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi juga jauh dari mengerjakan larangan-larangan Allah. Nah, di atas orang takwa ini ada lagi orang yang biasanya orang sebutnya dengan orang sufi, atau sebenarnya lebih tepatnya disebut ahli wara ya, orang-orang yang wara gitu, orang yang menjaga hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di masyarakat ada lisan mereka biasa membahasakannya pada masa-masa tersebut dengan istilah sufi gitu. Jadi sufi itu di atasnya orang bertakwa, maksudnya orang yang menjadikan hidupnya buat Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari semua hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar yang makruh aja mereka nggak kerjain, apalagi yang haram. Nah, itu istilah untuk para sufi. Nah, ini orang sufi. Nah, di zamannya Sayyidina Al-Junaid, yaitu pimpinannya sufi itu adalah beliau, Imam Al-Junaid radhiyallahu taala anhu arda. Muridnya banyak, santrinya banyak, dan beliau dianggap sebagai ulama paling terkemuka pada masa tersebut. Beliau punya toko, teman-teman. Dan ini cerita pernah disampaikan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, mengenai Imam Junaid ini. Katanya Habib Umar, Sayyidil Junaid, Imam Junaid ini beliau punya toko, tapi sebelum beliau buka tokonya di pagi hari, beliau sholat dulu di toko tersebut 200 rakaat. Nah, ini ya, benar-benar jauh nilai ibadah antara kita sama mereka, di mana kita tarawih aja mesti ngitungin rakaat mulu gitu. Padahal itu 20 doang. Nah, ini Imam Al-Junaid punya toko, tiap pagi sebelum buka tokonya 200 rakaat dulu tuh di tokonya tersebut. Sampai Habib Umar mengatakan, "Nih kalau ada Al-Junaid zaman sekarang nih, yang sebelum buka tokonya itu sholat dulu 200 rakaat, saya mau pergi ke tokonya bukan mau beli, tapi mau nyari berkah. Kita mau pergi ke tokonya buat ngambil berkah gitu. Dari begitu berkahnya pasti tempat yang walaupun dibuat jualan untuk urusan dunia gitu, tapi di situ juga urusan akhiratnya tidak kurang gitu." Nah, ini Sayyidil Junaid ini teman-teman saya sekalian, beliau tuh amalnya banyak sekali, ilmunya banyak sekali, dan beliau juga yang menyusun sholawat yang kalau teman-teman mungkin ada yang pernah baca yang gini loh bunyinya. Alfa alfi sholatin wa alfa alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Itu agak panjang ya bentuk sholawatnya. Itu di depannya itu selalu ada alfa alfi sholatin wa alfa alfi salamin itu. Nah, itu sholawat tersebut adalah milik Al-Junaid, atau artinya yang menyusun sholawat tersebut adalah Sayyidil Junaid gitu. Saya sampaikan ini untuk membuatmu tahu bahwa beliau itu dari sisi keilmuan, dari sisi amal ibadah, dari sisi sholat, sampai sholawat, semuanya punya banyak gitu. Dan dari sisi ilmu, teman-teman saudaraku sekalian, cerita ini akan membuatmu terkesima, terpesona. Nih ya, tentang Al-Junaid. Saya akan ceritakan kepadamu sesuatu tentang Imam Al-Junaid kita ini yang akan membuatmu terpesona dengan cerita ini, dan memang benar-benar tahu bahwa beliau bukan main-main gitu. Dari sisi keilmuan dan dari sisi penjagaan terhadap dirinya sampai bisa bikin beliau sampai seperti itu. Jadi ceritanya teman-teman, dan ini cerita seperti yang tadi saya sampaikan ya, disampaikan oleh guru saya, guru kami, yaitu Habib Umar bin Hafid, semasa saya pesantren di Daruz Zahra, Tarim Hadramaut Yaman. Jadi Al-Junaid ini, beliau itu dari rapinya menjaga hati, dari rapinya beliau beribadah, dari pandainya menguasai hatinya, sampai-sampai setan tidak pernah mampu untuk mendekatinya.
Ya, setan yang memang biasa membisiki manusia ini ya, ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, juga punya kemampuan tertentu. Jangan dikirain dia hero gitu, maksudnya dia adalah makhluk super yang tidak bisa dikalahkan. Nggak gitu teman-teman saudaraku sekalian. Mereka itu, setan itu biar jago, biar profesional, biar ahli, tapi tetap aja khannas kata Allah. Khannas itu suka ngumpet. Kapan dia ngumpet? Khannasnya itu kalau idza dzakarallah khanas. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau orangnya itu lagi ingat sama Allah, setannya ngumpet, setannya pergi. Wa idza ghafil, dan apabila seseorang itu lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, setannya jadi dekat sama dia gitu. Setannya jadi bisa ngebisikin. Ada hamba-hambanya Allah yang yadhkurullah fi kulli ahyani. Mereka ingat terus sama Allah dalam setiap waktu, sehingga akhirnya setan nggak pernah bisa dekat sama dia gitu. Dan itu bukan hal yang mustahil ya, karena kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi Muhammad mengatakan inna syaiton la yahrub min dhilli Umar. Ini dalam hadis yang sahih, Nabi bercerita tentang Sayyidina Umar, inna syaiton la yahrub min dhilli Umar. Sesungguhnya setan akan lari hanya melihat bayangan Sayyidina Umar. Jadi belum lihat Sayyidina Umarnya, bayangannya aja baru dilihat sama setan, itu setannya yang lari. Gitu. Jadi bukan kayak kita lari ada setan gitu ya, malah ini setan lari ada Umar gitu. Ada Umar bin Khattab tuh lari gitu. Nah ini terus kembali kepada Sayyidina Al-Junaid gitu ya. Jadi Sayyidina Al-Junaid itu salah satu di antara mereka yang mengingat Allah dalam tiap waktu, yang beribadah kepada Allah, menjadikan Allah tuh terus-terusan dalam kehidupan beliau gitu. Nah, Sayyidil Junaid ini nggak bisa dibisikin sama setan. Jadi setan-setan itu udah nyerah gitu buat ngebisikin dia. Akhirnya rapatlah Dewan Persetanan Internasional pada zaman tersebut, anggaplah seperti itu ya. Jadi ini para setan-setan ini rapat gitu ceritanya. Mereka itu mendiskusikan gimana cara kita nih buat bisa masukin satu bisikan kepada Al-Junaid gitu. Gimana cara kita ngadepin Junaid nih, kayaknya semua strategi kita mental gitu. Kita nggak bisa deketin dia karena dia inget terus sama Allah nih, gimana caranya. Akhirnya ada satu setan yang memang kayaknya tuh licik banget gitu, dia punya cara tuh yang bener-bener paten gitu. Dia bilang nih, kayaknya udah urusan saya deh yang kayak beginian nih, udah nggak bisa setan-setan kecil-kecilan lagi nih. Ini sih kelasnya kelas saya nih, profesor setan gitu, master of setan gitu. Jadi akhirnya dia pun kemudian mendekati Al-Junaid dengan cara berpura-pura nyamar jadi santri. Luar biasa ya profesionalnya setan ya, harus kita tiru ya. Mari kita profesional seperti setan. Mari kita tidak pantang menyerah seperti setan. Mari kita jadikan setan sebagai teladan dalam kehidupan kita, dalam hal profesionalisme dan keahlian serta ketidakmudahan menyerah. Gitu, walaupun tentu aja beda kalau dia tidak mudah menyerah untuk mengganggu hamba-hamba Allah, kalau kita semoga tidak pernah menyerah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah menyerah untuk berbuat segala kebaikan insyaallah. Nah ini, setan ini kemudian nyamar jadi santri. Kebayang nggak sih betapa tidak nyamannya setan nyamar jadi santri? Kita pasti nggak nyaman kalau kita ada di tempat panas misalnya, sangat panas gitu kan. Kita nggak nyaman karena kan kita tidak diciptakan untuk itu gitu. Akan tetapi sama halnya dengan setan. Setan kan juga emang diciptaannya buat gangguin orang, berbuat maksiat gitu. Dia pastilah nggak nyaman banget kan tiba-tiba mesti pakai kopiah hadir di majelis gitu. Kebayang nggak sih? Nah itu setan itu sampai dari kepengennya mengganggu si Al-Junaid ini, sampai pura-pura nyantri, daftar, nulis di daftar pendaftaran gitu kan, terus dia nyantri gitu. Dan karena dia setan, dia pun menjelma menjadi santri yang paling teladan. Yang lain-lain saat belajar ada ngantuknya, setan nggak pakai ngantuk lah, yang gangguin suka ngantuk itu kan setan. Nah dia setan siapa yang gangguin dong? Jadi
Yang lain itu puasa pakai ada laparnya, pakai ada lemesnya. Setan enggak. Nah kan yang biasa gangguin puasa kita kan setan. Dia setan nggak ada yang gangguin. Jadi kalau tahajud yang lain masih ada ngantuknya. Wah, setan nggak pakai ngantuk. Pokoknya ibadahnya luar biasa. Terus dia juga akhlaknya juga bagus banget gitu. Ini setan berubah jadi santri teladan nih, makanya jangan jangan GR dulu kalau jadi santri teladan ya. Karena setan pun juga bisa melakukan itu gitu. Dia kemudian sesudah beberapa tahun nyamar, ini masih belum bisa nih deketin Al-Junaid nih. Baru bisa nyamar jadi santri aja. Sampai kemudian dipercaya jadi pengurus, sampai kemudian sesudah bertahun-tahun teman-teman, barulah kemudian ada, pendamping, jadi orang yang khidmah, orang yang paling dekat sama Al-Junaid, itu pulang kampung, mau nikah mungkin atau mau ngajar di tempatnya, sehingga posisi dia sebagai ahli khidmah itu, nggak ada gitu. Para pengurus, para ustadz, dewan guru gitu, rapat, nih siapa yang bisa gantiin nih ya. Mereka kemudian sepakat, "Oh, ini aja nih si fulan bin fulan," tanpa tahu bahwa itu adalah setan tadi ini. Jadilah diangkatlah santri syaiton ini untuk mendampingi Al-Junaid dan berkhidmah kepada Al-Junaid. Itu dari gigihnya mereka kepengen bisa memasukkan bisikan-bisikan kepada Al-Junaid karena udah nggak mempan kalau ngebisikin secara langsung dari hatinya Al-Junaid. Akhirnya dia pun khidmah. Khidmah dari mulain bawain sendalnya. Coba tuh. Al-Junaid dihidmahin sama setan, teman-teman. Keren banget ini kan ya. Al-Junaid dari mulianya Al-Junaid sampai dikhidmahin sama setan. Sampai bertahun-tahun. Dan itu setan belum bisa memberikan satupun bisikan, teman-teman, kepada Al-Junaid. Satu malam, kerjaan setan ini salah satunya adalah menemani Al-Junaid untuk sholat tahajud, berangkat pergi ke masjid. Habisnya tahajud tuh, kemudian berangkat ke masjid gitu, sesaat jelang-jelang subuh. Waktu sahar gitu. Waktu sepertiga malam terakhir. Satu hari Al-Junaid ini kedatangan tamu, salah satu dari aulia, salah satu dari mukasyif. Bermalamlah dia di tempatnya Al-Junaid, malam-malam hari Al-Junaid sama tamunya ini berangkat pergi ke masjid dengan didampingi sama santri yang setan ini. Santri setan ini bawain ininya, bawain lampunya gitu di depan, sama bawain beberapa peralatannya Al-Junaid kayak siwak apa segala macam dia yang bawain gitu, karena kan dia yang khidmah. Di tengah jalan menuju ke masjid, dua orang ini bercakap-cakap gitu. Katanya si tamunya, "Junaid, ini siapa nih di depan kita nih? Kok kayak rada aneh gitu. Kayak bukan manusia nih." Katanya Al-Junaid, "Menurut kamu siapa dia gitu?" "Siapa ya ini? Malaikat bukan. Tapi ini bukan manusia nih gitu. Manusia bukan, malaikat bukan gitu. Jin. Bukan juga kayaknya ini. Jin kan ada yang taat, ada yang maksiat ya kan? Kalau jin gitu. Ada yang jin minnas solihun, ada yang soleh, ada yang enggak juga gitu. Ada yang beriman, ada yang enggak. Kalau setan kan enggak, semuanya memang diciptakan Allah sebagai pengganggu gitu. Sama halnya dengan malaikat, enggak ada yang kafir, malaikat semuanya taat kepada Allah. Akhirnya terus katanya si tamunya Al-Junaid, "Ini malaikat juga bukan, arwah orang soleh juga bukan gitu. Ini siapa sebenarnya yang khidmah sama kamu nih?" Dia kemudian sambil noleh ke Al-Junaid gitu dia bilang, sambil bisik-bisik gitu, "Al-Lain, ini setan nih yang khidmah sama kamu nih bawain kita petromak di depan nih." Katanya Al-Junaid gini, "Biarin aja, biarin. Dia katanya udah 7 tahunan gitu." Dia udah 7 tahun tuh pura-pura jadi santri. Biarin aja, biarin. Setannya denger percakapan itu. Jadi nih setan kena tipu dia nih. Biasanya kan setan nipuin orang. Jadi setannya kemudian marah, dilemparin sama dia itu apa namanya
petromaknya itu, cahayanya itu ya, yang dia bawa itu ya, lampunya itu, dia lemparin kemudian dia bilang, "Kurang ajar kamu nih Al-Junaid, selama ini saya pura-pura jadi santri kamu, saya tahan-tahan kepanasan baca Quran." Yang kepanasan baca Quran kan setan ya. Lah ini setannya yang suruh baca Quran, gimana rasanya coba? Dia bilang, "Saya tahan-tahan berjuang buat bisa ngebisikin kamu. Saya sampai sekarang udah 7 tahun, satu bisikan saya pun belum nyampe ke kamu. Dasar kamu memang Al-Junaid, saya nggak pernah dapetin hamba lebih terjaga daripada kamu." Al-Junaid begitu dengar kayak begitu, Al-Junaidnya langsung paham kalau itu adalah bisikan setan. Al-Junaidnya langsung bilang, "Alah siapa bilang, Tan, nggak gitu juga. Saya ini belum jadi apa-apa. Saya belum jadi hamba Allah yang benar. Masih panjang perjalanan saya untuk bisa sampai kepada Allah dan Allah ridha sama saya. Saya nggak ada apa-apanya. Kamu jangan belagu-belagu ngomong kayak begitu. Nggak ada ceritanya saya jadi hamba Allah seperti yang kamu sampaikan. Saya belum jadi siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa kecuali jika Allah merahmati saya." Jadi rupanya teman-teman, di saat paling terakhir sekalipun nih sebelum si setan ini pamit gitu ya untuk berhenti berusaha menggoda Al-Junaid, dia mau masukin satu bisikan terakhir yaitu memasukkan ujub di hatinya Al-Junaid. Itu pun nggak mempan. Al-Junaid teman-teman saudaraku sekalian, 7 tahun setan berusaha buat masukin satu bisikan sama dia nggak berhasil. Pas saat terakhir mau masukin satu ujub di hatinya, padahal itu benar. Katanya setan, "Saya nggak pernah mendapati seseorang seperti kamu Al-Junaid, yang bahkan sampai di akhir terakhir kayak begini nih saya nggak pernah bisa masukin satu bisikan pun sama kamu. Kamu adalah hamba Allah yang benar-benar terjaga." Kata Al-Junaid, "Enggak, saya nggak percaya, apaan, saya ini siapa? Saya adalah hamba yang sangat pantas untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah menutupi aib-aib saya. Hanya saja Allah memberikan rahmatnya pada saya. Saya adalah hamba yang sangat jauh dari rahmatnya Allah." Nah, saat Al-Junaid meninggal dunia, dikisahkan bahwa sudah wafatnya Imam Al-Junaid, seorang memimpikannya dan bertanya kabarnya. Beliau menjawab, "Tahatil ibarat, wa faniyatil isyarat, wa la yabqa illa rukai'at roka'naha fi jawfil lail." Beliau mengatakan, kata-kataku telah menguap. Ini ya, quote-quote beliau, kebijaksanaan beliau, yang beliau itu tuliskan sepanjang hidup beliau, yang dituliskan sama murid-muridnya, itu kan. Juga ilmu-ilmunya yang telah tersebar kepada semua murid-muridnya, beliau mengatakan semuanya lenyap. Artinya ternyata di hadapan Allah itu semuanya tidak terlalu dianggap. Apa yang dianggap dari Al-Junaid? "Ma nafa'ani illa rukai'at roka'naha fi jawfil lail." Ternyata nggak ada yang tersisa dari semua itu kecuali beberapa rakaat sholat yang kulakukan di tengah gelapnya malam. Saat nggak ada yang lihat, saat siapapun terlelap, saat Imam Al-Junaid berdiri dengan linangan air mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, saat Imam Al-Junaid membaca istighfar, kemudian beliau memohon ampun kepada Allah dengan kesungguh-sungguhannya, saat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, saat-saat yang tidak tersibukkan dengan apapun. Nah, ini teman-teman saudaraku sekalian, Imam Al-Junaid lagi menceritakan kepada kita bahwasanya ilmu saja tanpa pengamalan nggak ada artinya apa-apa gitu. Dan bahwasanya pengamalan itu pun gitu ya, ketika seseorang melakukannya dengan ikhlas, ketika menjadi antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang mungkin akan dianggap sama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada saat kita melakukan sesuatu dengan pandangan mata banyak orang.